فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada kalimah yang kedua dari kalimah yang memiliki 3 wajah. Apa itu ikhlas? Apa? Lamma. Apa saja dia wajahnya? Yang pertama, harfu wujudin li wujud. Juga yang masyhur di kalangan mutaqaddimin namanya apa? Rifki? Harfu wujubin li wujud. Wujubin li wujub. Nah, baik. Dan terjadi khilaf tentang apa dia ini huruf ataukah dia isim sebagai dzaraf bermakna apa? Sama. Yang mengatakan dia dzaraf, maka dia dzaraf bermakna apa? Anda hadir. Dzaraf bermakna apa? Indak Badri. Bermakna hin. Yang kekhususan untuk wajah pertama ini masuk pada apa? Iqbal. Fi'il madhi saja. Nah, baik, dia khusus masuk pada fi'il madhi. Kemudian lamma yang kedua apa? Ikhlas. Berarti apa? Harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Nah, adapun amalannya jelas dia harfu jazmin. Nah, ketika dia bermakna nafi di sini. Nah, harfu nafyin. Nah, wa qalbin wa jazmin. Cuman di sini penafian yang ditunjukkan oleh lamma. Nah, harus dipahami penafian yang bagaimana, Rifki? Tidak terjadi dari zaman dahulu sampai pengucapan, akan tetapi pada zaman istiqbal ada kemungkinan untuk terjadi. Taib, yaitu penafian di waktu madhi yang bersambung sampai zaman pengucapan, untuk zaman hal. Kemudian untuk zaman istiqbal ada kemungkinan, harapan untuk penafian itu hilang. Taib. Adapun disebut sebagai harfu qalbin. Kenapa lama disebut sebagai harfu qalbin? Adri? Karena apabila masuk pada fi'il mudhari, maka makna fi'il mudhari akan menjadi makna yang ada pada fi'il. Berarti pernyataan apabila masuk pada fi'il mudhari, dia bisa masuk pada selain mudhari. Tidak. Untuk lama yang bermakna nafi ini, nah, lama yang bermakna nafi, nah, maka dia khusus masuk pada fi'il mudhari, bahkan termasuk tanda fi'il mudhari, kemasukan lama. Nah, lama ini disebut harfu qalbin karena apa? Karena mengubah zaman fi'il mudhari yang bermakna istiqbal kepada makna madhi. Taib. Sehingga untuk lama yang kedua ini khusus masuk pada fi'il mudhari. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada yang ketiga. Qala wa taratan yuqalu fiha harfu istithna'in bimanzilati illa al-istithna'iyah. Ya, terkadang dia dikatakan sebagai huruf istithna'. Nah, menduduki kedudukan illa istithna'iyah. Fi lughati Hudzail, ya pada lughah Hudzail. Taib. Perhatikan catatan kaki, walaha maudhi'an.
Dan untuk lamma yang bermakna illa, ini mudahnya, lamma bermakna illa sebagai harfu istitsna. Naam, ahaduhuma tempat yang pertama ba'dal qasam, setelah qasam. Nahwu nasyattuka billahi lamma fa'alta. Nasyattuka billahi lamma fa'alta. Wa azamtu 'alaika lamma darabta katibaka sauta. Ini setelah qasam ya kawan. Baik. Maknanya yaitu demi Allah ya, aku tidak meminta kepadamu kecuali engkau lakukan perbuatan ini. Nasyattuka billah lamma fa'alta. Ya, dengan nama Allah ya. Tidak aku minta darimu kecuali engkau harus lakukan ini. Ini maksud nasyattuka billah lamma fa'alta. Demikian pula azamtu 'alaika. Ini kan bermakna padanya qasam. Taib, demi Allah, naam, aku tidak minta darimu lamma darabta katibaka sautan, kecuali untuk engkau memukul penulismu ya, sekretarismu dengan cambuk. Ini setelah qasam. Adapun yang kedua yang untuk kondisi kedua inilah yang datang Al-Qur'an dengan konteks seperti itu, yaitu ba'dan nafi. Nah, ini kaidahnya kan mudah. Setelah nafi, kemudian apa? Dengan istitsna. Paham? Wa minhu qira'atu Asim wa Hamzah. Ya. Di antaranya qira'ah Asim, qira'ah kita, dan qira'ah Hamzah. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Di sini in berarti apa? Wawu ala hasabi ma qablaha. In apa? Harfu nafyin. Nah, dia muhmal atau amil? Harfu muhmal atau amil? Muhmal. Dia tidak beramal di sini. Hanya memiliki makna nafi. In nafiyah. Nah, kemudian berarti maknanya seperti ma atau la. Ma kullun lamma bermakna illa. Illa. Ma kullun illa jami'ul ladaina muhdarun. Naam. Taib. Tidaklah semua makhluk kecuali semuanya dihadirkan di sisi kami. Yaitu dihadapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Berarti semua makhluk tidak terkecuali dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Naam. Berarti maknanya bagaimana ini ikhlas? Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Dan tidaklah semua itu kecuali perhiasan dunia saja. Nah, semua yang disebutkan tadi sebelum ayat ini, ya, tidaklah semua itu kecuali perhiasan dunia. Ai maknanya, ai ma kullu illa jami'un. Wa ma kullun illa mata'ul hayatid dunya. Nah, ini maknanya jelas. Berarti lamma di situ kita i'rabnya bagaimana? Lamma harfu istithna'in mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Demikian. Tayyib, mudah. Nah, ini pada lughah Hudzail dan Al-Qur'an sebagai hujjah atasnya. Fa innahum yaj'aluna lamma bimanzilati illa fi nahwi qaulihim anshudukallaha lamma fa'alta kadza. Karena sesungguhnya mereka menjadikan lamma memiliki kedudukan seperti kedudukan illa pada semisal contoh perkataan mereka anshudukallaha lamma fa'alta kadza. Maksudnya maknanya apa? Ai ma as'aluka. Ini makna anshudukallah. Demi Allah aku tidak memintamu. Ini maknanya. Illa fi'lak. Ya, lamma fa'alta kadza, kecuali engkau lakukan hal ini. 6.
Ini makna ansyudukallah lamma fa'alta hadza. Dan lafdzul jalalah Allah ikhwan, perhatikan catatan kaki. Adz-dzahir anna lafdzul jalalah mansubun bin naz'il khafid. Nah, berarti pada ansyuduka kan mudah di sini apa fi'il mudhari', ya kan? Nah, berarti fa'ilnya mana? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana, kemudian maf'ulun bihnya dhamir ka. Ya, dhamir kaf. Kemudian Allah di situ mansubun binaz'il khafid. Berarti ada sebenarnya harful qasam padanya, ansyuduka billah. Paham? Ansyuduka billah. Nah, kita tidak mengatakan jadi maf'ulun bih, bukan. Ansyudukallah ay Allah, maksudnya ansyuduka billah. Berarti Allah lafdzul jalalah mansubun binaz'il khafid. Maknanya ini, ma'as'aluka illa fi'laka kadza. Wa minhu ay wa min maji'i lamma bima'na illa qauluhu ta'ala in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Berarti maknanya bagaimana? Ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap jiwa kecuali atasnya apa? Penjaga. Naam. Fi qira'ati tasydid, dan itu qiraah kita. Naam, lamma dengan apa? Tasydid. Wa hiya qira'atu Ibnu Amir wa Asim wa Hamzah wa Abi Ja'far. Ala tara anna al-ma'na ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidh. Dan ini makna yang sangat jelas. Naam, fa inna fiyah wa lamma bimakna illa. Ini pendapat yang rajih. Kemudian sekarang membantah yang menyelisihi, walal tifata ila ingkaril jauhari dzalik, dan tidak perlu menoleh pada pengingkaran Jauhari tentang hal ini. Nah, dalam as-sihah. Baik. Haitsu qala inna lamma bimakna illa ghairu ma'rufin fil lughah, di mana dia mengatakan bahwasanya lamma bermakna illa tidak dikenal di dalam bahasa. Ini menunjukkan ikhwan bahwasanya seluas apapun seorang dari si pemahaman lughah, syawahid, Jauhari ini kan pengarang kamus sihah. Nah, ahli lughah. Tapi mengatakan penggunaan lamma untuk bermakna illa tidak dikenal. Maka dikatakan oleh sahibul kamus, yaitu Fairuz Abadi, wa ingkarul Jauhari kaunahu bimakna illa ghairu jayyid. Ya, pengingkaran Jauhari bahwasanya lamma bisa bermakna ila itu tidak bagus. Taib. Kenapa? Karena ditegakkan hujjah untuknya dengan 3 ayat yang baru saja kita lewatin. Wa sabaqahu ila dzalikal fara'. Mendahului Jauhari dalam pengingkaran al-fara'. Di mana dia mengatakan dalam catatan kaki, perhatikan, wa amma man ja'ala lamma bimakna illa fa innahu wajhun la na'rifu. Nah, ini masih mending. Dia mengatakan apa? Wajhun la na'rifu, ya kan? Kembali ke ilmu kita, dan ini penting kalau seorang memilih kalimat, sehingga kalau yang seperti ini kan tidak akan dikritisi. Memang dia mengakui tidak tahu, ya kan? Bedakan. Ketika kita mengatakan wallah yang saya ketahui demikian, atau saya tidak mengetahui ada hadis sahih tentangnya. Ini kan mengembalikan kepada ilmu kita. Yang seperti ini tidak diingkari orang. Yang memang sebatas itu yang diketahui. Tapi kalau mengatakan seperti yang dikatakan siapa nih? Jauhari misalnya. Naam, tayyib ghairu ma'rufin fil lughah. Ini kan penetapan bahwasanya itu tidak ma'ruf dalam bahasa, tidak dikenal dalam bahasa. Makanya dikatakan oleh apa? Oleh Sahibul Qamus yang seperti itu ghairu jayyid, ya, pengingkarannya. Paham? Nah, ini bagusnya seorang memilih kalimat, ya, memilih kalimat. Apalagi pada perkara yang di situ khilaf. Nah, seperti juga perkataan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ahli lughah mengatakan lam najid hadza fi kalamil Arab. Nah, kami tidak mendapati ini di kalam Arab. Ya, kembali ke ilmu sendiri, ya kan? Kami tidak mendapati. Taib. Kalau mengatakan lam yujad hadza fi kalamil Arab, nah ini biasanya akan muncul orang yang mengingkari.
Kenapa? Karena menafikan tidak didapati sama sekali di kalam Arab. Maka ketika mengungkapkan sesuatu butuh milih-milih kalimat. Ketika sesuatu itu perkara ilmiah, lebih bagus mengisbat dengan apa yang kita ilmui. Ketika menafikan, juga menafikan sebatas ilmu kita. Qala wa man qala hadza lazimahu an yaqul ra'aitul qauma lamma akhaka yuridu illa akhaka. Dan ini wa hadza ghairu mawjud, dan yang seperti ini memang tidak ada kalau seperti ra'aitul qauma lamma akhaka. Qala Abu Hayyan wal qira'atul mutawatirah fi qawlihi wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz hujjatun 'alaihima. Naam. Ini dibantah dengan ayat karena ayat sangat jelas. Lamma di situ bermakna apa? Usama? Bermakna illa. Baik. Wa ma qalahu al-musannifu hakahu al-Khalil wa Sibawayh wal Kisai. Naam. Jadi para imam Sibawayh, Khalil, Kisai. Naam. Wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfad wal muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Dan ini kaidah berlaku juga dalam lughah. Berlaku pada hal-hal di dalam syariat secara umum, ikhwan. Jadi bukan hanya pada perkara ilmu hadis atau dalam usul, tapi secara umum dalam syariat kita. Wa man hafidha hujjatun 'ala man lam yahfad. Yang hafal ya sebagai hujjah atas yang tidak hafal, yang menetapkan dikedepankan dari yang menafikan. Taib. Ini tentang lamma. Berarti lamma punya 3 wajah. Makanya lamma, ikhwan, sampai dikatakan a'jabul kalimah. Bagaimana dikatakan oleh Syekhuna Abu Bilal, a'jabul kalimah, kalimah lamma. Nah, kalimah yang paling aneh ya lamma ini. Kenapa aneh? Ya ketika dia sebagai apa? Sebagai harfu wujudin li wujud, dia khusus masuk pada fi'il madhi saja. Kemudian ketika dia bermakna nafi, dia hanya khusus masuk pada fi'il mudhari'. Nah, kemudian apabila dia bermakna illa, maka dia khusus masuk pada jumlah ismiyah. Taib. Dia masuk pada jumlah ismiyah toh. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, lamma yang sebagai harfu istitsna, kalau kita perhatikan, setelahnya semuanya jumlah ismiyah. Taib. In kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Kemudian wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Jadi untuk lamma yang bermakna illa ini khusus masuk pada apa Iqbal tadi? Jumlah ismiyah saja. Nah, maka di sini menjadikan lamma itu sesuatu yang paling aneh. Ya. Dari ketiga bentuk, dia khusus semuanya, khusus masuk pada hal tertentu. Kalau jadi harfu wujud dan wujud yang sebagian mengatakan sebagai dzaraf, maka dia khusus masuk pada fi'il madhi. Kemudian kalau bermakna nafi, maka masuk pada fi'il mudhari', sedangkan bermakna illa masuk pada pada jumlah ismiyah saja. Taib, ini tentang lamma.